Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Ilmu Sosial Budaya Dasar yang telah menyelesaikan tugas akhir untuk menganalisis permasalahan yang berada di lingkungan masyarakat. Untuk permasalahan yang pertama, kami mengambil tema meluapnya air sungai akibat tumpukan sampah dan limbah jaket kulit yang berkaitan dengan silabus pembelajaran nomor 8, yaitu manusia dan lingkungan. Untuk permasalahan nomor 2, kami mengambil tema yaitu tantangan pembelajaran dalam masa pandemi dari pelosok negeri atau desa yang berkaitan dengan silabus pembelajaran nomor 7 tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Oke, baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sebuah masalah yang berkaitan dengan silabus 8, yaitu manusia dan lingkungan. Oke, untuk yang masalah pertama yang didapatkan data dari Nisanur Apipa di Garut Mekartani pada tanggal 28 Desember 2021. Di sana terjadi luapan air di Mekartani yang disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Nah, di sini juga kita bisa lihat adapun rumah warga itu milik Bapak Berkah dengan kerusakan 30% dari seutuhnya. Kerusakan tersebut disebabkan oleh terjadinya bencana tersebut. Nah, namun air luapan sungai mulai surut saat warga gotong royong untuk menanganinya secara bersama-sama. Nah, dengan adanya kejadian itu, pemilik rumah pun menghimbau kepada para warga untuk tidak membuang sampah sembarang lagi, seperti itu. Selanjutnya, untuk silabus ini terhadap masalah kedua yang didapatkan datanya oleh Ali Ahmad, yaitu protesnya warga kampung Sumbersari RW 18 Kelurahan Regol, Kecamatan Garut Kota. Nah, di sini di Kabupaten Garut melakukan aksi protes dengan cara turun ke Jalan Ahmad Yani pada Jumat 11 September 2020. Warga memprotes perihal pencemaran Sungai Ciwalen akibat limbah industri kulit yang tak kunjung ditangani secara sungguh-sungguh sampai saat ini, sehingga warga pun tidak tinggal diam melakukan tindakan protes agar limbah tersebut segera ditangani agar warga kembali nyaman. Di sini saya akan memberikan solusi IT dalam silabus manusia dan lingkungan terhadap masalah yang kami temui ini, yaitu solusi IT yang kami inovasikan yaitu dengan menggunakan teknologi wireless sensor network atau WSN untuk mendapatkan data lapangan yang akurat dan real time. Bisa menggunakan teknologi ini untuk menggabungkan ratusan bahkan ribuan jumlah sensor untuk mengumpulkan data dan antar sensor saling terhubung secara nirkabel. Teknologi ini sangat tepat untuk membangun sistem monitoring, melengkapi sistem monitoring menggunakan satelit ataupun penginderaan jarak jauh yang banyak digunakan. Sistem satelit ini akan cukup terganggu saat cuaca buruk dan tidak bisa mengukur parameter fisik seperti suhu, kadar gas tertentu, dan getaran secara akurat, sehingga kita dapat tahu bencana apa yang terjadi yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu kami akan memaparkan sebuah solusi sosial dalam silabus manusia dan lingkungan terhadap masalah yang kami temui. Yang pertama yaitu menjaga lingkungan sekitar. Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Sebagaimana pada masalah pertama itu banjir, yaitu yang mungkin dari sebuah lingkungan pun harus dijaga dengan baik, maupun itu sungai ataupun selokan. Yang kedua yaitu melaksanakan program reboisasi. Pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya, yaitu menebang pohon yang telah berkayu kemudian ditanam kembali tunas pohonnya yang baru. Hal ini ditunjukkan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Seperti contoh masalah pertama juga kita lihat banyak sekali pohon-pohon juga di sana. Yang ketiga yaitu rajin membersihkan saluran air. Nah, perbaikan dalam pembersihan saluran air ini tentu harus ada di wilayah tertentu, bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Ini berkaitan dengan solusi di masalah pertama. Nah, yang selanjutnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini menjadi masalah seperti masalah kedua dalam silabus manusia dan lingkungan yang kita temui pada masalah kedua, yaitu seringkali masyarakat Indonesia membuang sampah sembarangan, terutama seperti tadi membuang limbah ke pabrik, ke sungai, sehingga tidak disadari bahwa masyarakat pun terganggu dengan adanya limbah-limbah tersebut. Karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir juga saat curah hujan sedang tinggi seperti masalah pertama juga.
Nah, seperti itu mungkin untuk solusi dari silabus manusia dan lingkungan terhadap masalah yang kita temui. Selanjutnya kita mengambil silabus ke-7 yaitu manusia, sains, teknologi, dan seni. Nah, masalah yang pertama ini kita bisa dengarkan data yang didapat oleh Nisa Nur Apipa di lokasi dengan menginterview salah satu siswanya. Perkenalkan, nama Ade. Nama saya Rehan Musliman, Kelas kelas 7 MTS, sekolahnya di mana, Ade? MTS Nurul Hidayatul Iman, Itu di mana, Ade, tempat sekolahnya? Babakan Panyukiran. Oke, sebelumnya nih, Teteh mau bertanya, apakah Ade tahu yang namanya handphone, sebuah teknologi? Oke, tahu. Tapi apakah Ade mempunyai handphone? Tidak. Kenapa Ade tidak mempunyai handphone? Alasannya gitu. Faktor yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor jaringan belum stabil. Jadi bisa dibilang anak-anak seusia Ade di sini belum punya handphone gitu ya. Kalau jaringan belum stabil pasti ya, jadi susah juga sinyal. Iya. Lalu selama pandemi berlangsung, bagaimana cara pembelajaran di sekolah Ade supaya tetap berjalan? Di sekolah saya 1 minggu 3 hari. Setiap ke sekolah saya hanya mengambil tugas dan mengumpulkan tugas. Oke, baik. Berarti Ade tidak, apakah Ade tahu tentang classroom, ruangan online untuk pembelajaran? Tidak. Oh, tidak. Apakah Ade tahu juga tentang literasi digital? Tidak. Tidak. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, Ade. Iya. Solusi IT silabus manusia, sains, lingkungan, dan seni terhadap masalah yang kami temui yaitu dengan mengadakan Smart School. Apa itu Smart School? Yaitu pembelajaran yang khusus memanfaatkan perangkat dan teknologi komunikasi bergerak atau yang biasa disebut sebagai mobile learning atau juga m-learning. Pembelajaran itu merujuk pada penggunaan handphone atau HP sebagai media pembelajaran kepada mereka yang berdiam atau tinggal di daerah terpencil yang mungkin kurang dalam perangkat pembelajaran saat ini. Di dalam teknologi handphone ini juga telah disediakan konten atau aplikasi yang memuat materi ajar seperti layaknya modul materi ajar, menekankan penyajian informasi secara singkat disertai dengan latihan-latihan soal maupun tes untuk mengukur ketercapaian kompetensi program. Tujuan dari pengembangan mobile learning ini adalah proses adaptasi belajar pada era modern 4.0. Siswa bisa lebih aktif dan efektif dalam proses pembelajaran. Solusi sosial dalam manusia sains ini juga dengan diadakan dan penerapan lebih di bidang pembelajaran TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam sebuah pembelajaran di sekolah-sekolah oleh pemerintah agar semua siswa dapat menerapkan dan beradaptasi dalam pembelajaran pada zaman saat ini. Sekian dari kelompok 1. Saya yang bernama Nisa Nur Apipa, NIM 2106091. Saya atas nama Ega Satria Bagaskara dengan NIM 2106058. Dan saya Empik Teh Hermansa dengan NIM 2106096. Nama saya Gilang Gumelar, NIM 2106097. Nama saya Sarah Ajahra dengan NIM 2106099. Saya Ali Ahmadun Alim, NIM 2106040. Saya Agil Najar dengan NIM 2106090. Oke, mungkin sekian untuk penutupan sekarang dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.